Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang karbohidrat. Ya, seperti kita yang ketahui, karbohidrat adalah salah satu sumber energi bagi tubuh kita. Sebagai mahasiswa teknik kimia, kita tentunya memahami betapa pentingnya karbohidrat dalam berbagai proses biologi dan industri. Karbohidrat ini tidak hanya berperan sebagai sumber energi yang cepat dan efisien bagi tubuh kita, tetapi juga memiliki berbagai bentuk dan aplikasi lainnya. Salah satunya dalam industri pangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmat Muhammadin, mahasiswa Teknik Kimia di Institut Teknologi Aditama Surabaya dengan nomor NPM 08.2024.1.02033. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik bagi teman-teman yang mendengarkan video ini, yaitu bahan pengganti beras pada padi yang tentunya nilai karbohidrat yang terkandung dalam bahan tersebut sesuai dengan standar SNI. Kenapa ini penting? Karena dengan meningkatnya kebutuhan pangan dunia dan terbatasnya lahan pertanian, penelitian tentang bahan pangan alternatif seperti beras analog dapat menjadi solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Beras analog yang dapat dihasilkan dari berbagai sumber karbohidrat selain padi, memberikan peluang untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih ramah lingkungan dan lebih mudah didapatkan, terkhususnya di negara kita ini, yakni Indonesia. Dalam video singkat ini, mari kita jelajahi bersama bagaimana karbohidrat dari sumber selain padi dapat diolah menjadi alternatif beras yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga dapat berperan penting dalam ketahanan pangan global. Latar belakang dari dibuatnya penjelasan video untuk jurnal yang saya upload ini berfokus pada tantangan ketergantungan yang tinggi terhadap beras sebagai sumber utama karbohidrat di Indonesia. Ketergantungan tersebut memunculkan kerentanan terhadap gangguan pasokan, seperti gagal panen, perubahan iklim, dan juga fluktuasi harga yang tidak stabil, yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan, penting untuk melakukan diversifikasi sumber karbohidrat. Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah pengembangan beras analog, yaitu produk yang dapat diolah menggunakan bahan-bahan pengganti beras yang tidak hanya memberi alternatif pangan, tetapi juga lebih tahan terhadap kondisi iklim dan lingkungan yang berbeda. Poin yang kedua, yakni bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bahan baku non-padi yang dapat digunakan untuk pembuatan beras analog, seperti singkong, kemudian ubi jalar, jagung, sagu, dan juga sorghum. Jadi setiap bahan yang kita ambil untuk dibahas ini memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dan dapat diolah untuk menghasilkan produk yang memiliki karakteristik mirip beras, namun dengan nilai gizi yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan diet, seperti untuk penderita diabetes atau mereka yang membutuhkan asupan gizi khusus. Kemudian poin yang ketiga, berfokus untuk mengurangi angka penderita diabetes di Indonesia. Dikarenakan pola makan tinggi karbohidrat sederhana, jadi dengan meningkatnya prevalensi diabetes di Indonesia yang dipengaruhi oleh pola makan tinggi karbohidrat sederhana, sangat penting bagi kita untuk mencari solusi yang dapat mengurangi risiko tersebut. Salah satunya adalah dengan mengganti beras putih dengan beras analog yang terbuat dari bahan baku non-padi yang dapat diproses untuk memiliki indeks glikemik lebih rendah, serta kandungan serat yang lebih tinggi. Bahan-bahan seperti ubi jalar, singkong, dan juga jagung yang digunakan dalam pembuatan beras analog tidak hanya menawarkan sumber karbohidrat yang lebih ramah bagi tubuh, tetapi juga memiliki kandungan serat pangan yang dapat membantu mengatur kadar gula darah, serta memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Kemudian, poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Beras analog berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap padi sebagai salah satu sumber karbohidrat utama. Dengan memanfaatkan bahan lokal yang melimpah, produksi beras analog dapat lebih ramah lingkungan dan juga ekonomis, memberikan alternatif yang lebih sehat dan juga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Kemudian untuk bahan pembuatan beras analog, kita mengambil 5 bahan.
yang dapat kita temukan sehari-hari serta dapat ditemukan juga di Indonesia sebagai pengganti beras analog dari padi. Yang pertama adalah ubi, kemudian singkong, jagung, sagu, serta sorghum. Kemudian data dari penelitian kita dengan menggunakan metode studi literatur dari ke-27 jurnal acak yang membahas tentang bahan baku beras analog, kita mendapatkan tabel data sebagai berikut. Jadi ubi jalar kuning dengan metode teknologi ekstruksi dengan hasil presentase kadar karbohidrat yakni 84,75%. Demikian juga ubi ungu, tepung ubi jalar, dan juga ubi jalar ungu. Berikut adalah ke-27 data yang kita kumpulkan dari menggunakan metode studi literatur of review jurnal. Dari ke-27 tabel tadi, saya simpulkan menggunakan grafik seperti berikut ini, agar pembaca lebih mudah untuk menyimpulkan bahan mana saja yang kandungan karbohidratnya paling tinggi maupun paling rendah. Maka dapat disimpulkan, formulasi bahan baku beras analog dengan kadar karbohidrat tertinggi yaitu di angka 87%, di mana pada kandungan beras analog tadi terdapat campuran tepung singkong, pisang, daun katuk, dan juga lecitin kedelai, seperti yang dilaporkan oleh Mahendrata dan kawan-kawan pada jurnalnya yang terbit pada tahun 2024. Kandungan pati tinggi serta penggunaan teknologi ekstruksi panas memungkinkan gelatinisasi sempurna sehingga meningkatkan ketersediaan karbohidrat dalam produk akhir. Sebaliknya, kadar karbohidrat rendah, yakni di angka 50,90%, ditemukan pada kombinasi bahan jagung utuh dan juga tepung kedelai. Menurut Sutrisno dan kawan-kawan, pada jurnalnya yang terbit pada tahun 2024, rendahnya kadar ini disebabkan oleh tingginya kandungan protein dan serat, bentuk jagung yang belum dihaluskan, serta tidak digunakannya proses ekstruksi. Perbedaan yang signifikan kadar karbohidrat antara kedua formulasi disebabkan oleh jenis bahan baku dan juga metode pengolahan. Berdasarkan SNI dengan nomor terbit 01-2987-1992 yang menetapkan kadar karbohidrat minimum sebesar 78,9% untuk pembuatan beras analog. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang telah kita bahas bersama, dapat disimpulkan bahwa beras analog merupakan alternatif yang sangat potensial dalam upaya diversifikasi sumber karbohidrat di Indonesia. Pemilihan bahan baku non-pati seperti singkong, ubi jalar, jagung, sagu tidak hanya menawarkan solusi yang lebih sehat dengan kadar karbohidrat yang terukur dan lebih ramah bagi tubuh, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada padi. Proses inovatif seperti ekstruksi yang digunakan dalam proses beras analog dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan juga dari segi tekstur maupun kandungan gizi. Selain itu, beras analog memiliki peran penting dalam mencegah dan mengelola penyakit degeneratif seperti diabetes, yang menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Dengan kandungan serat yang lebih tinggi dan juga indeks glikemik yang lebih rendah, beras analog dapat menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih terjangkau bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko mengidapnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan beras analog sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional, serta membuka peluang untuk pengolahan bahan pangan lokal yang lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang diberikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pangan di masa depan. Nantikan juga jurnal yang kami buat dengan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam terkait beras analog. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga sehat-sehat selalu untuk mendengar semuanya.